Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita, yaitu adalah Crypto Journey, public portfolio kita, yang dimana kita memulai mungkin 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu dari 20 juta di kripto. Nah sekarang jadi bagaimana, kita akan bahas di video kali ini. Kita akan bahas juga secara project-projectnya yang saya baru technically buy gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dan mau series ini terus berlanjut ya, intinya cuma satu, teman-teman bisa bantu like-nya. Untuk di video kali ini 560 likes teman-teman. Jadi bisa bantu hit tombol like, bisa hit tombol share juga untuk teman-teman mungkin yang baru masuk ke dalam market kripto dan mau tahu bagaimana sih caranya memanage portfolio dan lain-lain, bisa share juga ke teman-temannya. Ya, jadi kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, masuk ke dalam Crypto Journey portfolio kita ya. Sedikit review kalau teman-teman yang belum tahu ya, Crypto Journey itu apa. Crypto Journey basically ini adalah series kita ya, dimana saya memulai dari $1.300 atau kisaran 20 juta rupiah, dan semua portfolio, semua action gitu ya, mau saya buy atau mau saya sell itu public ya. Dan saat ini posisi portfolio kita sebenarnya cukup udah lagi di profit ya, 1842. Karena series terakhir kita ya, episode terakhir sebenarnya bukan series terakhir, episode terakhir kalau teman-teman lihat itu saya jual cukup signifikan gitu. Kalau di review sebenarnya ya secara performa, kalau teman-teman lihat pada saat saya menjual itu sebenarnya market masih naik lagi seperti yang saya sempat bahas juga di dalam videonya gitu ya. Kenapa saya jual ya ini execute market order karena on the purpose untuk buat video gitu ya. Tapi overall sebenarnya it's good karena memang market udah mulai grid. Pada saat market udah mulai grid, orang-orang lihat wah ini bakal naik terus, saya akan mulai mulai waspada dan lebih baik menjual beberapa holdings, taking profit gitu. Dan hasilnya apa? Hasilnya memang ya technically kita kita masih in profit di saat mungkin beberapa ada sedikit mengalami nyangkut gitu ya. Jadi kita jangan FOMO teman-teman. Nah kita review sedikit ya untuk Crypto Journey portfolio kita. By the way, saya menggunakan CoinEx. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ikut Crypto Journey, mau trading juga, saya menggunakan CoinEx. Salah satu kelebihan CoinEx adalah pilihan kriptonya itu banyak, diverse banget gitu ya. Bahkan yang kecil-kecil gitu ya, kalau teman-teman mau trading kripto kecil, meme coin yang kecil, dia biasanya udah listing paling duluan lah dari semua checks lainnya. Jadi kalau mau daftar, bisa klik link deskripsi juga untuk daftar CoinEx yang menggunakan kode saya kalau teman-teman mau bantu support channel ini juga. Let's say kita lihat secara trend. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa, saya sempat update ya, jadi biar teman-teman gak miss. Jadi ini beberapa hari yang lalu, ini 19 Maret, saya update di Telegram Crypto Journey portfolio. Kita mulai shopping Bitplace. Jadi saya udah taruh limit order lah bisa dikatakan. Jadi beli 2, Arweave atau AR, sama saya beli CTSI gitu. Ini pun secara order price juga udah ada semua, jadi transparan teman-teman. Jadi bagaimana sih cara teman-teman ikutin? Ya ikut aja, mau di Telegram saya, di Twitter, di X ya, ataupun di Discord, semua itu public and free. Nah, let's talk about analisis kita ya, analisis PNL. Jadi total aset kita sebenarnya 1840. Hari ini naik cukup signifikan ya, sekitar 1 jutaan, naik $78 karena disupport beberapa pilihan kita yang cukup bagus ya. Sebenarnya kita lihat salah satunya RSR ini lagi performing sekali teman-teman. Dan ini adalah transparan lah, dimana kita nggak semuanya untung, kadang-kadang kita juga mengalami penurunan juga, dan lossnya juga cukup banyak nih, loss $86, loss $58 gitu ya, karena kita hold aja. Nah, jadi kalau saya update sheet ini, by the way sheet ini saya udah taruh di Discord server. Jadi caranya teman-teman tinggal masuk ke Discord, download sheet ini aja gitu ya. Nah, technically kita di sekarang ini 1840 ya. Di sini tadi saya terakhir update 1805. Jadi harusnya kita kisaran 29-30% lah. Jadi udah lebih bagus secara signifikan. Apakah bisa lebih baik lagi? Ya sebenarnya bisa. Kalau kita mau 29 atau 30% secara return ya, atau mungkin mau double, tapi kita ini lebih, karena ini public juga, saya lebih konservatif, nggak
ada beberapa kripto yang kecil, ada beberapa kripto yang tengah, ada yang lebih karena middle layer. Jadi kita saat ini memang memposisikan masih di area middle layer gitu. Jadi bukan big caps yang top 20, tapi kita posisikan mungkin di top 100, top 50, top 200, kira-kira kisaran tersebut. Makanya teman-teman lihat pilihan saya ada Arweave, Reserve Right, Cartesi, Beam, sama Luxo atau Lix gitu. Kalau kita membandingkan ya, sebelum kita bahas ke masing-masing project juga ya, kalau kita lihat dari sini aset kita, balik ke aset gitu ya, spot ya, mungkin paling besar ini RSR Reserve Right ini RWA play atau real world assets play. Jadi memang real world assets mungkin lagi quite hot pada saat market bounce, ditambah dengan news. Saya tadi ada dapat news di sini. Nah ini ya, BlackRock pivots to real world assets. Lalu di sini BlackRock deposit $100 million on the Ethereum network to launch crypto fund. Jadi ini play di tokenized assets gitu. Jadi kalau teman-teman lihat seperti Ondo, RSR, Centrifuge, CFG, jadi kripto RWA ini memang saya sudah sempat bahas, sepertinya lagi hype gitu teman-teman. Jadi bisa look for it, tapi ya wait on pullback aja karena memang kenaikannya cukup signifikan kalau kita ngomongin tentang real world assets. Jadi it's a good choice. Bahkan saat ini mungkin kita udah up, RSR sendiri naik 87%. Jadi ini yang paling signifikan sebenarnya secara kenaikannya. Oke, kita bahas mungkin secara reserve right ya. Soalnya udah ngomongin project. Jadi kalau reserve right, memang fokusnya tuh di RWA. Jadi real world assets. Jadi real world aset yang di dunia ya, maksudnya yang kita ada, misalnya mau properti, mau security, saham dan lain-lain, obligasi, itu bisa dijadikan aset dan bisa di tokenize. Itu untuk long term view-nya. Tapi saat ini dia bilang juga bahwa memang masih ada regulatory. Jadi regulasinya pasti ini akan menjadi tantangan untuk para RWA project ya, atau RWA punya project. Nah saat ini kalau reserve right sendiri, mereka fokusnya ini lebih ke arah untuk di DeFi assetsnya, tapi masih ada beberapa aset real world juga gitu. Untuk apa? Untuk membuat seperti yield bearing USDT ya, jadi stablecoin yang bisa dibuat cukup menarik dari aset-aset yang di-combine. Jadi kalau teman-teman lihat, tujuan akhirnya mereka membuat seperti asset back currency. Jadi currency yang di-back oleh aset. Bisa dikatakan seperti itu, currency yang di-back oleh aset. Mau emas, tapi itu di-back oleh aset gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini caranya, ya ini R tokens-nya. Jadi misalnya teman-teman lihat ada DeFi asset, ada gold, ada real estate, ada securities. Kita gabungkan semua membuat seperti R tokens gitu. Jadi ini R token, misalnya token A ini akan ada 20% di security, 20% di DeFi, 40% di gold, 20% di real estate. Kira-kira seperti itu. Tujuannya ini gitu. Jadi membuat seperti aset-aset yang tergabung dari currency yang tergabung dari beberapa aset ya. Jadi kalau kegunaan RSR apa? Kegunaan RSR ini untuk over collateralization-nya. Jadi biar lebih aman. Jadi caranya kalau kita mau bikin aset harus ada RSR ya. Jadi untuk over collateralization-nya gitu ya. Intinya lebih aman karena ini. Jadi misalnya kalau misalnya ada masalah gitu ya, misalnya mereka default ada masalah, masih ada RSR-nya juga yang menjadi backing-nya. Jadi kalau kita sebagai holder RSR, kita bisa dapat accrued value dari situ plus revenue sharing modelnya juga dari staking-nya. Itu sih overall-nya kalau kita ngomongin tentang RSR sendiri. Dan dia udah ada aktifnya tuh di Ethereum maupun di Base Network. Jadi memang fokusnya ini lebih ke arah Ethereum Network teman-teman. That's reserve gitu, one of the top choice gitu ya. Saya mungkin masih hold ini, saya rasa bisa naik sampai 100% lebih gitu ya. Ini kita beli soalnya dari 0,037 saat ini. Kalau kita lihat RSR, coba ya kita lihat di sini di spot ya teman-teman. By the way ini CoinEx ya, kalau teman-teman yang mungkin lebih familiar dengan bahasa Indonesia ya, ini dia punya Indonesia UI interface-nya cukup bagus gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih. Nah, ini kalau kita RSR di sini, let's see. Ini udah 0,0076. Jadi sebenarnya kita bisa update teman-teman. Ini udah 0,00
76. Nah, tuh. Jadi udah naik 100% ini sekarang. Oke. Oke, itu untuk RSR. Nah, saya sempat bahas tadi, kita bahas token yang baru ya, yaitu adalah AR sama CTSI. Mungkin kita bahas Cartesi dulu. Cartesi ini sebenarnya menurut saya ini adalah hidden gems. Ya, jadi saya masuk kisaran kemarin masuk initial balance-nya 267. Intinya saya beli 1000 CTSI, 3-nya ini kena fee gitu. Jadi 997. Cartesi ini sempat saya share juga di Twitter, di X ya, dan sempat cukup hype juga. Jadi teman-teman bisa follow Twitternya It's My Client secara handle hidden gems gitu ya, Cartesi. Karena secara ranking dia masih kisaran ranking 200-an kalau nggak salah Cartesi. Jadi apa? Cartesi ini sebenarnya dia adalah roll up as a service. Jadi dia sebenarnya dia fit in ke beberapa naratif ya yang saya bahas. Roll up as a service layer 2 plus karena dia roll ups, dia juga masuk ke dalam modular. Jadi kalau teman-teman lihat seperti hot narrative di cycle ini, menurut saya itu adalah modular blockchain ya dari Celestia. Tapi kita nggak bisa play di Celestia doang, kita bisa play di beberapa app yang mungkin yang seperti Cartesi ini gitu ya. Karena dia fokusnya sebenarnya ke Linux. Jadi kalau teman-teman lihat Linux ya, dia fokusnya sebenarnya untuk membuat ke Linux operating system gitu ya. Yang ini saya bahas juga, kita cukup jarang lihat. Dan kelebihan Linux apa? Kelebihan Linux yang pertama dia adalah open source, plus dia ini ya bisa handle big transactions lah. Makanya dia cukup populer untuk server. Jadi kalau teman-teman mau tahu potensi Cartesi seperti apa, kita mau lihat seberapa besar sih potensi Linux di Web 2, sehingga kalau dibawa ke bridging ke Web 3 itu cukup berpotensi. Ini sebenarnya menurut saya menjadi unique selling point-nya dari Cartesi. Plus dia itu dia bisa sebagai layer 2, bisa sebagai layer 3. Jadi sebenarnya layer 2 di atas, atau dia bisa membuat di layer execution plus settlement juga. Nah, that's untuk Cartesi. Lalu saya ada beli AR ya, atau Arweave. Arweave sebenarnya cukup simple. Basically Arweave ini sempat kita bahas di beberapa sebenarnya bukan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya. Ini menjadi salah satu hidden gems juga nih. Jadi Cartesi ini sekarang hidden gems, Arweave ini udah naik peringkat 50. Arweave ini sebenarnya dia play di DePIN ya, atau Decentralized Physical Infrastructure Network untuk storage gitu teman-teman. Dia nggak terlalu aktif pada saat bear market. Ya sempat dia ada partnership dengan Google dan lain-lain, tapi nggak terlalu aktif secara update community-nya. Tapi what happened, makanya saya nggak terlalu bahas Arweave gitu ya. Tapi what happened with Arweave adalah di bulan Februari dia launchingnya namanya AO The Computer. Ini adalah hyper parallel computer, bisa dibilang komputer yang akan menjadi paling canggih lah gitu ya untuk di Web3 saat ini gitu. Ini masih di testnet sebenarnya ya untuk untuk fasenya dia. Nah, jadi ini membuat saya shifting, Arweave ini ternyata make some significant progress gitu. Nah, makanya saya cukup tertarik gitu. Jadi pada saat pullback kemarin, buy some Arweave juga. Nah, ini kalau teman-teman lihat Hyper Parallel Computer AO gitu ya. AO ini projectnya AO The Computer is designed as a highly parallel computing system. Gitu. Jadi ya bisa dibilang nih without limits lah. Kalau teman-teman lihat dari sini, ada lebih dari 310%. Jadi smartphones kalau kita bandingkan HP gitu ya, phones dengan laptop ya, phones pasti jumlahnya lebih banyak, lebih besar gitu ya. Dan AO The Computer ini menjadi blockchain yang bisa allows kita membuat decentralized applications di handphone gitu. Jadi ini cukup changing lah. Walaupun ini sekarang masih di testnet, tapi we'll see what develops. Dan kita bisa lihat secara chartnya juga ya, kalau kita lihat Arweave sendiri ya cukup mengalami kenaikan. Ya, Arweave. Nah, ini quite signifikan nih kita kalau lihat dari satu hari ya. Dia dari $8 tiba-tiba naik langsung ke $48. Jadi pada saat saya lihat dia pullback ke key level, let's say di sini ya, memang kemarin ini ada kisaran di key level sini gitu ya. Try to scoop some ya di area $30 gitu untuk beli beberapa Arweave. Hopefully dia bisa retrace back untuk mengalami kenaikan lagi gitu. Kira-kira gini,
untuk Arweave. Jadi kita beli dua, yaitu adalah Cartesi sama Arweave. Apakah masih boleh beli? Saya bilang sih sebenarnya teman-teman hold, bukan hold sih, tapi ya boleh cicil-cicil. Sebenarnya the moment untuk beli adalah pada saat dia mengalami penurunan. Jadi beli on fear, bukan pada saat dia bounce kita baru beli gitu. Dan ini yang terjadi gitu, karena saya beli pada saat fear, pada saat dia bounce langsung naik 15%, langsung naik 13%. Ya ini benar-benar langsung ada buktinya juga teman-teman. Lalu ya kita lihat juga transparan, ada beberapa yang fail. Salah satunya Luxo, ini leaks ya. Sebenarnya ini salah satu-satunya sih ya, dimana saya masih loss PNL secara 30%, cukup signifikan. Tapi Luxo ini menurut saya it's a good project. Dia lebih fokusnya ke creator economy, fokus ke dalam NFT, ke artis gitu ya. Hopefully dia by summer gitu ya, mungkin April, May, June gitu ya, ini bisa perform, karena saya rasa NFT mulai hot lagi. So we'll see ya, Luxo ini mungkin akan mendapatkan tractions juga. Jadi kita akan lihat dulu, dan dia ya kembali lagi dia low caps gitu. Jadi mungkin ini aja untuk kisaran untuk update di episode keempat ini, kenapa kita mulai membeli beberapa kripto ini. Dan saya masih ada stablecoin ya, jadi saya pun juga belum all in semua nih technically, karena masih ada kisaran 20% di alokasi. Jadi saya akan lihat, mungkin kalau misalnya market ada sedikit pullback lagi, bisa buy lagi gitu ya. Mungkin kita akan mencari yang baru juga teman-teman. Jadi teman-teman lihat kira-kira apa lagi nih yang berpotensi gitu. By the way, kalau teman-teman nonton sampai video kali ini, segmen ini bisa komen, mungkin komen buku ya, secret phrase-nya buku, atau mau kasih emoji buku juga nggak apa-apa. Dan sekali lagi thank you semua, jangan lupa untuk like videonya juga biar kita bisa bikin episode kelima gitu. And that's it for me, and we will see you in the next video ya. Bye bye.